Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Novita Sarila Iya. Di sini aku akan menjelaskan isi dari poster yang aku buat. Di mana tema poster aku tentang digital well-being atau dalam bahasa sederhananya, bagaimana kita menjaga keseimbangan dalam menggunakan teknologi, khususnya di dunia kerja. Di era digital yang serba cepat ini, gadget dan internet memang membantu kita menjadi lebih produktif. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, justru bisa berdampak negatif pada kesehatan mental dan fisik kita. Yuk, mari kita kupas bersama. Apa sih itu digital well-being? Digital well-being adalah kondisi ketika kita menggunakan teknologi dengan sadar, seimbang, dan bertanggung jawab. Artinya, teknologi bukan sekedar alat yang kita pakai setiap hari, tapi juga sesuatu yang harus kita kelola. Kalau tidak, dampaknya bisa serius, seperti kita bisa stres, kita bisa kecanduan, gampang terdistraksi, bahkan sampai mengganggu tidur dan hubungan sosial kita. Jadi, digital well-being adalah tentang bagaimana kita tetap sehat secara fisik, mental, dan sosial walaupun hidup di tengah dunia digital. Tanpa kita sadari, ada beberapa tantangan besar di era digital ini. Pertama, notifikasi tanpa henti. Bunyi notifikasi bikin kita sulit fokus. Baru mulai kerja, tiba-tiba ada chat masuk, email masuk, notifikasi sosial media, dan seterusnya. Kedua, overwork atau kerja berlebihan. Karena bisa kerja dari mana saja dan kapan saja, kita jadi sering kerja di luar jam kerja. Bahkan di akhir pekan atau sebelum tidur pun masih buka laptop atau balas email. Ketiga, ada FOMO atau Fear of Missing Out. Ini perasaan cemas kalau ketinggalan info. Akhirnya kita merasa harus terus online, terus scroll, dan terus update. Untuk menghadapi tantangan ini, kita perlu menerapkan 3 prinsip keseimbangan digital. Pertama, awareness atau kesadaran. Kita harus sadar bahwa teknologi punya 2 sisi, yaitu positif dan negatif. Bukan asal pakai tapi tahu kapan harus jeda. Kedua, kontrol atau kendali. Kita yang harus mengendalikan teknologi, bukan teknologi yang mengendalikan kita. Tentukan sendiri kapan buka media sosial, kapan fokus kerja, dan kapan harus istirahat. Ketiga, purpose atau tujuan. Kita harus pakai teknologi untuk hal yang bermakna. Misalnya, belajar, bekerja, atau terhubung dengan orang yang kita sayangi, bukan sekedar scroll tanpa tujuan. Nah, beberapa strategi praktis bisa kita terapkan untuk menjaga digital well-being ini. Pertama, atur waktu layar atau screen time. Coba cek screen time di HP kamu, atur batasan waktu untuk aplikasi yang paling banyak menguras waktu. Kedua, gunakan teknik kerja fokus. Contohnya metode Pomodoro adalah favorit banyak orang, yaitu dengan kerja fokus 25 menit lalu istirahat 5 menit, ulangi beberapa kali lalu ambil istirahat panjang. Ketiga, pisahkan perangkat kerja dan pribadi. Kalau bisa, gunakan gadget yang berbeda untuk kerja dan untuk hiburan. Minimal, jangan buka email kerja saat malam atau akhir pekan. Keempat, lakukan digital detox, yaitu ambil waktu tertentu di hari Minggu atau lepas dari gadget. Misalnya, 1 jam sebelum tidur tanpa layar atau weekend tanpa media sosial. Kelima, prioritaskan hubungan nyata. Contohnya, ngobrol langsung dengan teman atau keluarga jauh lebih bermakna daripada sekedar chatting. Keenam, gunakan teknologi sehat, yaitu gunakan aplikasi yang mendukung produktivitas, meditasi, manajemen waktu, atau relaksasi. Nah, kalau kita konsisten menjaga keseimbangan digital, kita bisa merasakan banyak manfaat. Yang pertama, fokus dan produktivitas kita meningkat. Yang kedua, stres dan kecemasan berkurang. Yang ketiga, tidur kita lebih nyenyak. Yang keempat, relasi sosial makin hangat. Dan yang paling penting, kita merasa lebih berdaya dan sadar atas hidup kita sendiri. Ingat, teknologi itu alat, kita yang harus mengendalikan teknologi, bukan teknologi yang mengendalikan kita. Yuk, mulai langkah kecil dari hari ini untuk digital yang lebih sehat dan seimbang. Sekian dari saya, terima kasih sudah menyimak.